pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana nih kiat-kiat untuk membuka usaha minimarket? Kiat-kiatnya ya, apa ya yang perlu disiapkan sebelum nggak usaha minimarket? Kalau menurut saya paling penting adalah Modal. kadang-kadang Pak. ada orang yang punya usaha nggak punya modal bisa usaha loh. Ada loh. Coba kamu cek sekarang di sosial media itu mereka bisa menjualkan barang orang padahal bukan barangnya, bisa jualan tanpa modal. Afiliator ya? Afiliator, cuman bantu jualin aja. Posting nggak punya barang dia bisa jualan. Berarti kan bukan masalah modal. Yang paling penting menurut saya adalah niat. Kok bisa niat Pak? Sebelum usaha apapun itu bentuknya usahanya ya, sebelum kamu melakukan apapun itu, mau kerja mau apapun itu, paling penting niat. Niat kamu mau apa di dalam usaha? Semakin kaya. Iya. Itu penting niat. Ketika kamu sudah punya pikiran niat, saya pengen untung banyak, saya pengen kaya untuk mengejar duniawi saja, kamu akan disibukkan dengan urusanmu secara duniawi. Dibuat sibuk sesibuk-sibuknya. Kamu nggak ingat keluarga, kamu nggak ingat anak istri, anak nggak ingat ibu dan sebagainya. Karena kamu disibukkan dengan duniamu. Maka pentingnya niat di sini. Nah, yang baik niatnya seperti apa? Kalau menurut saya niat biar kita lebih tenang nih, lebih santai, lebih ya di dalam usaha lebih legowo. Niatnya coba kamu niatkan dalam usahamu itu untuk menjadi usaha yang bermanfaat buat orang banyak. Itu poinnya. Ya kan? Takutnya gini loh, ketika kamu sudah niatkan untuk memperkaya dirimu sendiri ya, untuk urusan duniawi saja, kamu capek ngejarnya dan kamu berharap banyak di dalam usahamu itu. Sehingga takutnya ketika nanti kamu gagal, kamu akan menyesal. Kamu akan kecewa, saya gagal, saya rugi dan sebagainya. Tapi kalau dari awal sudah diniatkan untuk badah ya, untuk memberikan manfaat, kita punya karyawan ya, bisa berbagi rezeki dengan karyawan. Kemudian tetangga sekitar juga merasakan manfaatnya. Kita nggak pikirin untung, udah yang penting mereka senang. Sehingga ketika toko kita gagal, bangkrut, ya biasa saja. Karena memang niat saya untuk memberikan manfaat mereka Pak. Tapi kalau seandainya toko kita untung, ya alhamdulillah juga. Ya kan? Contoh misalkan seperti itu. Ya seandainya kamu mau ngejar untung ya boleh-boleh saja, tapi coba mindsetnya saya pengen untung besar supaya saya bisa zakat. Enggak? Ibadah. Saya pengen untung besar supaya saya bisa naik haji. Orang tua saya bisa saya bawa untuk naik haji. Akhirat juga kan. Nanti tiba-tiba ya dipermudah. Ada aja rezekinya. Kadang-kadang bukan dari minimarket, kadang-kadang dari usaha lain yang bisa memberikan kamu kemudahan di situ. Nah, maka pentingnya niat di sini. Niatkan dari awal. Kamu pengen usaha ini mau mencapai apa? Untuk apa? Kalau saran saya ya, yaitu untuk ibadah. Harapannya kita bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Seandainya nanti gagal, kita nggak akan pernah kecewa. Karena itu memang bukan punya kita, hanya titipan aja. Yang dimana kita harus bisa menjaga amanah itu, titipan itu. Yang berikutnya selain niat ya Ulia, tinggal penting lagi nih, mental. Seorang pengusaha itu harus punya mental yang kuat juga. Jadi mulai sekarang ketika kamu sudah mau memulai usaha, hilangkan pikiran negatif. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Karena itu akan membuatmu, akan menghambat kinerjamu. Itu akan menghambat semangatmu. Pasti ya bagi kita semua yang pasti ya orang hidup itu pasti akan ada cobaan. Tapi cobaan itu kan untuk meningkatkan kita, meningkatkan kemampuan kita supaya kita lebih baik lagi, supaya kita lebih kuat lagi. Bukankah ketika kamu mau naik kelas sekolah, kamu harus ujian dulu? Iya. Kan untuk meningkatkan kemampuan kita. Maka di dalam usaha pun sama. Ketika kita mau dinaikkan kelasnya, kita akan berikan ujiannya. Entah tokonya sepi, entah karyawannya bandel, entah barangnya banyak yang hilang. Tapi itu yang akan membuat kita semakin berkualitas. Akhirnya kita berpikir nih, gimana supaya saya nggak hilang, gimana supaya karyawan saya baik nih, gimana supaya toko saya nggak rugi nih. Gitu kan? Iya. Ya, maka mental itu penting sekali dalam menyiapkan usaha. Supaya nanti nggak kaget ketika banyak cobaan datang. Karena ujiannya orang usaha itu banyak. Tapi insya Allah ujian itu tidak melebihi batas kemampuan. Saya yakin ya setelah ujian itu nanti akan datang kemudahan. Iya. Catat itu. Selain mental ya, modal tadi saya bilang, ya, modal itu ya sebetulnya orang mau usaha nggak punya modal aja bisa. Nah, yang paling terakhir, paling penting ini, paling penting. Libatkan Allah di dalam setiap usaha. Yang paling penting. Yang ngasih rezeki buat kita siapa? Allah. Yang membuat kita semakin tenang, makin nyaman, yang ngasih kebahagiaan buat kita siapa? Allah. Maka saran saya libatkan Allah di dalam usaha ya. Berdoa, minta petunjuk. Kadang-kadang kita pengen cari karyawan yang baik, kan? Tapi kan kita juga nggak tahu nih. Manusia loh, kadang-kadang naik turun imannya. Tapi yang nanti ketika kita melibatkan Allah ya akan memberikan petunjuk. Nih yang bagus nih, ini yang jelek. Jadi
sebelum nanti rekrut karyawan, kita minta dulu berikan petunjuk supaya saya dapat karyawan yang baik, berikan petunjuk dalam usaha ini supaya saya bisa bermanfaat dalam usaha ini, minta petunjuk ya semacam-macam. Maka pentingnya libatkan Allah di situ ya untuk kemudahan di dalam usaha kita, karena ya kita cuma dititipin aja sih, ya kan? Ya. Dan harapannya dengan titipan itu kita bisa menjaga dengan baik, dengan amanah, kita bisa memberikan haknya karyawan secara utuh, kita bisa memberikan haknya orang lain secara utuh ya. Syukur-syukur kita bisa zakat, bisa umroh, bisa naik haji. Kan tujuannya untuk itu, untuk akhirat. Itu juga bukan uang itu titipan juga kan, itu yang paling penting. Ya, oke, paham ya. Jadi mulai dari sekarang kiat-kiatnya. Jadi mulai dari sekarang ya, udah niatkan, langsung kerjakan ya, dan libatkan Allah di situ. Aku punya kata-kata Pak, mungkin rezeki kita itu kan Allah yang sudah ngatur, tapi ibadah kita belum Pak. Jadi jangan sampai kita mencari rezeki, namun lupa untuk beribadah. Masya Allah, masuk. Ke Palimanan, ke Palimanan. Apa? Laminan. Udah ya, Yeah. cukup ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan nih yang belum terjawab, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti saya next buatkan video podcast lagi bersama Pak Rido. Oke, terima kasih teman-teman. Bukan maksud kami untuk menggurui, tapi ini berdasarkan pengalaman kami ya. Mohon izin apa yang tadi saya sampaikan itu jika masuk ya silahkan diambil, jika tidak masuk perlu diambil juga nggak apa-apa. Dan teman-teman juga bisa belajar di video yang lain ya, di tempat-tempat yang lain, di channel-channel yang lain. Nggak harus belajar dengan kami. Saya tadi menceritakan itu juga berdasarkan dengan pengalaman kami. Jadi mohon izin, mohon maaf jika apa yang tadi saya sampaikan kurang berkenan, pendapat saya salah dan sebagainya. Sekali lagi, saya Rido Sanjaya, mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang tadi saya sampaikan, bukan maksud untuk menggurui dan lain sebagainya. Kami hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman kami saja. Sekali lagi, maafkan saya. Terima kasih. Mbak Ulan. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.